Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Barito Timur menggelar rapat paripurna istimewa penyampaian keputusan DPRD tentang rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Kepala Daerah tahun anggaran 2023. Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, Nur Sultio didampingi Wakil Ketua 1 Arianto S. Muller dan Wakil Ketua 2, DP. Hadir pula anggota DPRD lainnya. Sementara dari eksekutif hadir penjabat Bupati, Indra Gunawan, Sekda, Kapolres, Kepala OPD, Camat, Lurah dan undangan lainnya. Kamis, tanggal 16 Mei tahun 2024. Sebelum rekomendasi DPRD diserahkan ke penjabat Bupati, dibacakan terlebih dahulu oleh Ketua Pansus LKPJ Kepala Daerah tahun 2023, Wahyudi Nur dan anggota Pansus di hadapan peserta rapat. Rekomendasi tersebut juga menjadi bahan penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya serta penyusunan peraturan daerah, peraturan kepala daerah atau kebijakan strategis kepala daerah lainnya. Pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, kemampuan, keputusan DPRD Kabupaten Barito. Catatan rekomendasi dari Pansus ini tadi cukup mendetail dan sangat bagus. Artinya benar-benar evaluasi dan memberikan saran pendapat berdasarkan kondisi yang terjadi di negara kita. Harapan kami, saya tidak mengupas secara detail, nanti biar Ketua Pansus silakan ya kawan-kawan menemui. Harapan kami, catatan dan rekomendasi ini benar-benar ditindaklanjuti lah. Karena sebenarnya catatan dan rekomendasi ini relatif sama dengan beberapa catatan dan rekomendasi terhadap pelaksanaan APBD dari tahun-tahun sebelumnya. Nah ini kami kira ada kegiatan-kegiatan yang belum dimaksimalkan secara penuh oleh kita semua, oleh pemerintah daerah khususnya, terutama dari sektor pendapatan asli daerah. Nah yang berakibat kepada berpengaruhnya laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Nah harapan kami, apa yang menjadi potensi PAD yang tinggi itu segera dibiayai atau dikerjasamakan dan diselesaikan. Jadi biar pemerintah daerah Kabupaten Barito Timur tidak semata-mata bertopang kepada dana DAK dan DAU saja dari pemerintah pusat. Karena persentasenya kan cuma 6,2% ya, yang disampaikan Pansus tadi ya, PAD kita dari sekian ratus miliar atau 1 triliun per tahun itu. Jadi penekanan pentingnya. Penekanan penting adalah pertama adalah selama ini itu yang menjadi persoalan kita adalah masalah lakip. Lakip itu adalah gambaran kinerja OPD begitu kan. Nah rata-rata dari nilai lakip itu kita di bawah dari target gitu kan. Nah oleh karena itu harapan kita ke depannya upaya untuk meningkatkan lakip ini, kinerja OPD ini ditingkatkan. Yang kedua itu berkaitan dengan masalah pencapaian PAD kita dan serapan anggaran kita yang memang dianggap masih rendah. Nah oleh karena itu kedepannya harus dipetakan dan memang lemahnya kita ada di perencanaan dan jadi masalah juga adalah ternyata peningkatan masyarakat miskin kita masih tinggi, nomor 2 ya di Kalimantan Tengah, termasuk juga nilai lakip tadi dan juga masalah ombudsman. Nah artinya masalah keterbukaan pelayanan publik itu kita masih rendah, jadi masih kurang. Jadi harapan kita pemerintahan berikutnya untuk memperbaiki itu. Ini kan 101%. Nah ini kan tapi masih nilainya masih sedikit. Ya, ini mungkin seperti apa ini untuk meningkatkan PAD itu sendiri? Kira-kira dari mana saja, termasuk salah satunya pelabuhan dari Pak? Nah itu selama ini kan menjadi permasalahan kita adalah PAD. Artinya inovasi dan regulasinya yang perlu diperbaiki. Nah makanya DPRD menyusun 3 perda. Perda pelabuhan, perda jalan umum dan perda Prusda. Dan target kita adalah masalah pelabuhan itu. Nah, jadi itu yang perlu di kedepannya kita genjot. Dengan rekomendasi DPRD yang tadi sebagian besar disampaikan oleh Ketua Pansus dan anggota, pada prinsipnya kami dari pemerintah daerah Kabupaten Barito Timur mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas rekomendasi tersebut.
sebagai kewajiban pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwasanya rekomendasi tersebut harus ditindaklanjuti pada tahun anggaran berikutnya. Nah, tahun ini sudah berjalan, atau pada tahun anggaran perubahan tahun ini. Jadi nanti kita lihat. Dan dari hasil rekomendasi tersebut sebenarnya adalah ada juga kelemahan daripada kita pemerintah daerah, bahwasannya terhadap pendapatan yang masih belum bisa ditingkatkan. Sudah itu penggunaan aset-aset daerah yang masih belum maksimal dilakukan. Itu tahun 2024 ini itu sudah berubah sebenarnya. Karena pendapatan kita tahun 2024 ini kita menggunakan QRIS, menggunakan bank. Jadi itu insya Allah tahun 2024 ini pendapatan kita bisa naik karena tidak menerima cash lagi. Dan untuk aset-aset yang tidak teroptimalkan dipakai, tahun ini juga kami akan kerjasamakan, akan kita manfaatkan. Sebagai contoh pelabuhan dalam baru atau lembaga dalam baru, itu supaya pendapatan daerah juga akan meningkat. Dan kerjasama dengan DPRD ini saya cukup berterima kasih dan berbahagia karena hasil rekomendasi ini akan meningkatkan kinerja kita pada prinsipnya. Bukan koreksi tapi meningkatkan kinerja.